untuk khusus guiding spesial tamu Korea. Jalan Mutiara, kain tenun atau kerajinan yang lain. Dia bilang, saya cari kopi dulu katanya. Nanti setelah kopi baru kita cari yang itu. Dari berkali-kali saya bawa tamu, saya perhatiin gitu. Kok kopi sih? Saya kerja itu lebih 100 orang. Nah, jadi saya mau bagiin kopi. Ternyata kopi Indonesia itu enak. Memang Lombok Utara ini kalau saya perhatikan, saya bilang termasuk tanah yang mendapat keberkahan sebenarnya, di samping bencana yang dia dapat itu. Karena apapun yang tumbuh di sana itu terbaik hasilnya. Nah, terus waktu dia pulang, dia janji saya akan balik lagi katanya. Karena kopi, pengen ngopi lagi gitu. Belum tahu ini, dia cuma bilang Vietnam. Ketika dia cicip kopi Robusta kita, dia bilang kualitas kita jauh di atas Vietnam. Ternyata kopi dari Lombok ini termasuk salah satu kopi Robusta terbaik dunia. Gitu. Terbaik dunia. Iya. Dan itu pengakuan orang. Pengakuan dari luar itu tahu tentang potensi itu. Buktinya di kopi ini. Kopi ini setelah kita angkat dia, baru dia ketahuan bahwa ternyata kopi yang Lombok punya Robusta itu the best. 한국 여러분, 저기 우리 롬복 커피는 the best coffee in the world. 이 커피는 한번 마시오. Kalau kopi saya ini sudah disupport oleh salah satu pentolan dari grup band Korea yang terkenal itu, namanya RM. RM itu julukannya Rap Monster. Dia itu salah satu personal BTS. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat spesial. Kita akan bahas tentang kopi dengan ahli kopinya langsung ya. Beliau, tapi sebelum kita membahas kopi nanti, kita akan gali dulu perjalanan usaha beliau ya. Beliau adalah Lalu Thorik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Thorik? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Segar habis ngopi ya. Segar ya. Segar ya. Tiap hari segar. Tiap hari segar ya. Oke, nanti kita akan bahas karena ini kopi bukan sembarang kopi. Kopi memang kopi asli Lombok ya. Kopinya kopi asli Lombok, namun sudah ke berbagai negara ya. Sudah dinikmati tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Lombok saja, tapi ke berbagai negara ya. Nanti kita akan gali ke negara mana saja sudah dibawa kopi ini gitu ya. Tapi ada hal yang masih menjadi pemikiran saya. Beliau ini awalnya tidak hanya bergelut di dunia UMKM seperti ini ya, kopi khususnya seperti ini. Pak Thorik dulu sebelum usaha kopi ini, kabarnya dulu pernah menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI, betul? Betul. Itu kemana? Gimana ceritanya? Ya jadi dulu ceritanya itu waktu tahun 95. Oh sudah lama udah. Lama sekali. Iya. Saya tamat sekolah waktu itu. Saya tamat sekolah. Jadi saya nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah. Kenapa nggak mau kuliah? Orang kan biasa mau kuliah gitu Pak Thorik. Saya bilang nggak mau kuliah lah, saya mau kerja aja, saya bilang. Oke. Nah, didengarlah oleh salah satu keluarga itu, bibi waktu itu dia kerja di Depnaker. Kebetulan ada program PJTKI dulu yang ke Korea Selatan. Oh, ke Korea Selatan. Iya. Oke. Dulu ada melalui PT dulu. Yeah. Sama bibi ini tanya lah saya kan, dia serius nih nggak mau kuliah? Iya, nggak mau, saya mau kerja aja. Kalau gitu saya kirim ke luar negeri ya katanya. Oh gitu ya. Jadi langsung ditanya gitu. Iya, kemana? Ini kebetulan ada yang ke Korea Selatan. Mau? Iya dah, nggak apa-apa, mau. Nah itulah awalnya dulu saya memulai ke Korea Selatan itu. Saya mencoba waktu itu 2 tahun. 2 tahun di Korea. Ya. Oh sebentar ya? Ya cuma 2 tahun dulu karena itu waktu itu masih muda gitu, masih bujang ya. Terus masih labil juga. Jadi saya ke sana itu ya karena coba-coba aja gitu. Ternyata nggak berhasil lah gitu. Nggak berhasil dalam arti? Nggak ada berhasil ngumpulin uang. Oh nggak ada. Dan gitu ya hanya
dapat bahasanya aja pulang waktu. Tapi dalam 2 tahun bisa bahasa Korea. Alhamdulillah. Bisa, jadi ya. selama 2 tahun di sana kita pulang. Memang proyeknya kan waktu itu cuma 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya. Kontraknya gitu. Kontraknya itu 2 tahun. Memang itu kan training modelnya. Training. Nah setelah itu 2 tahun kembali lagi ke Indonesia gitu. Jadi 2 tahun sebenarnya boleh balik lagi. Boleh kalau balik mau lagi. waktu itu boleh perpanjang lagi, mau setahun lagi atau gitu. Cuma saya enggak kuat gitu. Enggak lanjutkan. Nah di 2 tahun itu saya balik ke rumah, enggak bawa uang, enggak bawa apa-apa gitu. Cuman bawa bahasa Korea. Jadi gara-gara itu kan karena memang jiwa saya enggak mau kuliah atau mau sekolah, jadi saya begitu balik itu saya langsung ke pariwisata waktu itu. Pariwisata itu jadi apa? Dulu awal saya sebelum guiding, saya ikut paman dulu di Senggigi, di Asmara Restoran namanya di sana dulu itu. Nah, jadi ikut jadi kerja lah di sana. Kerja di sana. Tidak berapa lama dia buka cabang di Flores. Untuk ada partnernya orang Australia waktu itu. Untuk diving sama kapal pesiar untuk wilayah Flores. Saya disuruh ikut sana aja dah kan. Saya ikut ke Flores. Nah disitulah saya sampai tahun 2000 lah. 2000 gitu. Saya pulang dari sana terus nganggur ya, cuma nunggu panggilan kalau ada teman yang ngajak ini ada tamu ayo ikut, kayak gitulah. Tapi masih di dunia pariwisata. Masih di dunia pariwisata tapi tidak ikut terikat di satu tempat gitu. Kalau ada yang ngajak ini ada tamu ikut, gitu aja sampai 2003. 2003 itu menikah saya kan. Nah, menikah saya masuk 2003 2004. 2003 menikah. 2003 menikah. Saya kerja di kayu dulu. Kayu. Jadi somil. Oh gitu. Jadi apa di kayu itu? Jadi sales dulu. Gitu. Sales ini somil untuk kayu-kayu potongan untuk bikin apa rumah gitu ya. Ya, untuk perkayuan lah. Perkayuan lah ya. Oke. Misalnya kebutuhan rumah apa. Setelah itu semua bahan-bahan kayu itu. Nah, sampai anak itu baru lahir tahun 2004. Nah, ada program lagi. Ada program lagi waktu itu dari pemerintah. Ex Korea. Jadi yang pernah ke Korea. Iya, yang pernah ke Korea. Itu program itu apa? Program G2G namanya dulu. Nah, itu yang mulai antara pemerintah ini yang bukan training, tapi ini yang working visa, yang bekerja. Nah, itu kan kita sudah pernah itu diminta kalau yang sudah pernah bawa bukti pernah datang ke Depnaker waktu itu. Nah, kita daftar, proses berangkat gitu kan. Oh jadi balik lagi ke Korea. Nah, cuman waktu itu saya menunggu agak lama. 2004 pendaftaran itu saya berangkat 2005. Hampir setahun. Balik lagi lah gitu ceritanya ini ke Korea lagi. Nah di situ saya lumayan lama yang kedua. Mungkin karena sudah ada tanggung jawab, sudah nikah, sudah punya anak. Nah, bertahan saya sampai 5 tahun di situ. Oh lama ya 5 tahun. 5 tahun saya bertahan di situ. Itu 5 tahun itu nggak pernah pulang atau sempat pulang? Sempat libur, cuti, pulang gitu ya. Sekitar 3 minggu. Ke Indonesia, balik lagi. Nah itu sampai 2005 sampai dengan 2010. 2010. Terus habis dari 2010. Nah dari situlah saya balik lagi ke pariwisata. Pariwisata. Tapi sekarang udah punya modal waktu itu. Ada saya bawa sedikit modal, saya beli mobil, saya driving sendiri. Artinya ketika pulang dari Korea yang kedua kalinya ada yang dibawa. Alhamdulillah yang kedua ya mungkin dorongan karena sudah punya istri, punya anak kita. Betul ya. Lebih. Jadi ada serius lah gitu. Ada semacam ada penyemangat sebenarnya ketika kita menikah ya. Iya, menikah punya anak itu betul-betul kita itu sudah berpikir wah ini sudah tanggung jawab besar sudah betul. Ini. Jadi semacam terarah harus kemana gitu ya. Setelah itu di dunia pariwisata sebagai apa waktu itu? Apa dikerjakan di dunia pariwisata? Nah, jadi setelah saya balik itu kan saya ada sedikit modal, saya beli mobil. Ya. Kembali dulu freelance dulu saya cari-cari tamu, tapi pakai kendaraan sendiri sekarang saya bawa sendiri gitu.
sampai akhirnya ketemu agent Korea juga yang sudah ada di sini untuk khusus tamu Korea. Oke. Saya masuk bergabung di situ. Oh, karena bisa bahasa Korea jadi Ya, enak gitu ya. Oke. Masuk bergabung di situ untuk khusus guiding spesial tamu Korea. Itu ceritanya yang untuk perjalanan kerja. Ya, jadi luar biasa. Jadi saya hampir sebagian besar hidup ya jadi TKI gitu ya. Tapi ini luar biasa. Jadi pengalaman yang banyak pasti di sana juga ya, dengan perilaku masyarakat dan lain sebagainya ada di sana. Iya. Nah, kenapa akhirnya sekarang memang suka ngopi, Pak Torik, atau bagaimana? Jadi kok usahanya kopi? Oh ya, jadi kopi ini sebenarnya bermula itu di tahun 2005 sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi setelah 5 tahun lah saya bergelut dari pulang saya itu kan 5 tahun saya bergelut, saya perhatiin ini tamu-tamu Korea atau tamu yang sempat saya bawa walaupun bukan Korea, yang daerah-daerah lain, negara-negara lain juga. Jarang sekali ketika mereka diajak ke suatu tempat oleh-oleh gitu. Iya. Yang pertama kali mereka tanyain tuh kopi. Oh gitu ya. Itu awal-awalnya. Orang luar tuh sebenarnya iya, tanya kopi gitu ya. Kopi, di mana saya mau beli kopi katanya. Itu sering sekali saya nemu itu. Oh iya. Jadi saya tawarkan, biasa kita kan andalan mutiara, kain tenun atau kerajinan yang lain. Dia bilang saya cari kopi dulu katanya. Nanti setelah kopi baru kita cari yang itu. Itu kadang juga memang orang enggak jarang yang perhatikan itu sebenarnya. Iya, saya waktu itu dari berkali-kali saya bawa tamu, saya perhatiin gitu, kok kopi sih. Tapi itu per tahun 2005 mulai mereka nyari kopi. Gitu. Di bawah itu sih biasa cari oleh-oleh apa gitu. Tapi setelah 2005 saya perhatiin gitu, kok kopi banyak yang dicari, saya bilang. Apa mungkin di negaranya mereka itu semacam kayak booming kopi? Mungkin. Jadi waktu itu saya ngerasa akhir-akhir itu kok kopi banyak dicari. Sampai pernah saya bawa dia di Epicentrum waktu itu. Epicentrum Mall masuk. Dia borong kopi yang dari luar waktu itu ada di sana dipajang gitu. Kopi-kopi luar, kopi-kopi dari wilayah Toraja, dari Mandailing, itu kan dipajang di sana. Dia sampai borong, dia punya itu apa namanya? Dorongan untuk trolinya itu penuh kopi saya sampai kaget kan, saya nemenin ini dimasukin semua kopi ini kok banyak sekali beli kopi, saya bilang. Saya di pabrik itu ada lebih 100 orang katanya. Kan dia dari perusahaan, jadi semacam gini ya Pak Dor, oleh-oleh yang ada itu kopi gitu ya. Saya di perusahaan tempat saya kerja itu lebih 100 orang. Nah, jadi saya mau bagiin kopi. Ternyata kopi Indonesia itu enak. Itu ya saya bilang itu hampir beberapa kali saya temui hal seperti itu. Sampai akhirnya saya kebetulan waktu itu saya sempat ke Lombok Utara. Ada program mau ke air terjun. Ini masih guiding orang gitu? Masih guiding. Jadi tahun 2005 itu juga saya ke Lombok Utara guiding untuk ke air terjun. Nah, ketemulah orang-orang di Lombok Utara itu yang nawarkan kopi dengan bambu. Iya, cara nidihnya ini ya? Jadi bukan dikemas pakai bambu. Jadi bambu diukir, dalamnya dikasih kopi, kasih itu jadi kayak gelas gitu dari bambu. Oh, ini kemasannya ya? Iya, kemasannya. Nah, jadi di dalamnya ada kopi yang 100 gram, 50 gram diisi. Itu ditawarkan kopi bambu gitu. Menarik saya lihat itu, termasuk tamu saya juga suka gitu waktu itu, sampai dia borong juga. Wow, dia bilang ini unik gitu kan. Nah, dia beli. Nah, setelah itu saya mikir, sepulang dari sana itu kan, bagus kayaknya ini deh kalau kita buka peluang ini, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya balik waktu itu ke Lombok Utara sendiri. Saya cari teman itu, kebetulan Pak Anto kalau nggak salah namanya. Itu Lombok Utara di daerah mana? Kartaga nggak, di daerah air terjun itu. Dia kerjanya di sana orang ini. Jauh dia jualan di sana. Iya. Lumayan jauh ya. Jadi saya ajak ngobrol lah dia. Panto, saya bilang gitu. Ini kopi situ menarik, saya bilang itu banyak tamu-tamu saya suka. Ada kebunnya enggak ini? Gitu kan? Oh ya, ada katanya ini. Nah, saya ajaklah dia. Ayolah kalau gitu kita buat
program sih. Iya, jadi diseriusin gitu ya. Ini nanti tamu-tamu saya. Saya buatkan program untuk ke Kertagangga ini, air terjun nanti sambil ngopi. Beli kopi, kita ajak lihat kebun, saya bilang gitu. Oh bagus tuh, boleh, ayolah. Kalau kita sih senang saja katanya. Nah, akhirnya saya sendirilah yang membuat program itu. Jadi setiap saya buat ke info ke tamu saya, ini ada program saya mau ke air terjun, nanti kita ngopi tradisional langsung lihat kebunnya, saya bilang. Suka dia kan. Jadi semacam untuk apa ya, untuk wisatawan juga sambil minum kopinya langsung lihat pohonnya gitu, kebunnya langsung gitu. Kebunnya langsung. Nah itu berjalan beberapa kali itu, alhamdulillah antusias dari tamu-tamu itu bagus. Gitu. Mereka sangat suka gitu. Ya sampai berkembang lah saya waktu itu. Teman-teman juga yang lain bilang, iya sekarang ini banyak tamu yang cari kopi katanya. Gitu. Punya ide lah, saya waktu itu sempat saya buka toko kecil. Nah, saya isi hanya kopi. Itu di rumah atau di mana? Saya kerjasama sama teman waktu itu. Teman-teman di Mataram. Jadi teman punya lokasi, saya isi, saya setting. Tapi itu pun bukan produk saya dulu. Masih saya ambil produk teman yang sudah jadi. Kopinya itu saya pajang. Yang ini belum ada ya? Belum ada ini. Jadi itu waktu itu masih produknya teman-teman semua. Jadi saya kumpulin yang dari Tepal, Sumbawa, dari Tambora. Pokoknya kopi. Saya kasih nama Rumah Kopi NTB waktu itu. Hanya kopi NTB yang saya jual waktu itu. Jadi kenapa orang datang ke Lombok masa kita kasih kopi gayo? Betul. Nggak mungkin lah. Ya, harus kopi Lombok kita kasih. Betul. Atau kopi dari Bima, Sumbawa. Yang pokoknya kopi NTB sebenarnya. Rupanya teman-teman suka gitu kan. Wah bagus sih katanya. Ya, jadi sudah berjalan kita waktu itu, beberapa teman bawa tamu ke tempat saya. Jadi kita sharing lah gitu. Sesama guide, ayo ke tempat saya aja nanti kalau ada tamunya yang cari kopi. Kita bagi-bagi sudah rezeki, saya bilang gitu kan. Oh siap kan. Berjalan kita itu sampai terjadi gempa 2018. 18 gempa. Ya, itulah setelah gempa sempat kita vakum sebentar. Tapi ternyata setelah gempa itu mulai kita aktif lagi kan? Aktif lagi. Nah disitulah terbersit saya untuk memproduksi sendiri. Akhirnya membuat kopi berkah alam ini. Jadi munculnya berkah alam. Kenapa namanya berkah alam? Ya itu. Jadi terinspirasi saya waktu itu memang Lombok Utara ini kalau saya perhatikan saya bilang termasuk tanah yang mendapat keberkahan sebenarnya di samping bencana yang dia dapat itu. Ternyata apapun yang tumbuh di sana itu terbaik hasilnya. Oh gitu ya. Termasuk kopi di sana bagus, orang tanam coklat di sana bagus, durian bagus, semua kualitas yang muncul di tanah di sana itu bagus. Jadi betul-betul alamnya berkah gitu loh. Jadi akhirnya ya ketika saya berencana untuk membuka usaha kopi secara serius waktu itu karena usaha di pariwisata agak karena pandemi itu bukan pandemi waktu itu masih gempa sebelum pandemi kan masih gempa. Masih gempa kurang begituan kan agak sepi lah sebentar waktu itu. Nah, saya coba ini produksi kopi ini gitu. Jadi sebelum pandemi sebenarnya? Sebelum pandemi. Ya, sudah kasih nama berkah alam itu. Nah dari situ saya memulai kecil-kecilan. Nah di beberapa bulan setelah saya mulai aktif itu ketemulah salah satu tamu yang kebetulan orang Korea. Ya. Itulah yang dia kaget ketika saya tawarkan kopi. Dia lihat ada pohon kopi itu, dia kaget. Dia pikir Lombok ini hanya sebatas pariwisata, gunung, pantai, sudah seperti itu. Ternyata kok ada perkebunan kopi. Dia pikir, dan dia sangat antusias melihat perkebunan kopi ini. Awal saya nggak paham orang ini maksudnya apa, kok senang sekali lihat kopi gitu. Sampai diajak saya, ayo kita ke kebun kopi. Berapa kali tuh. Nah terus waktu dia pulang, dia janji saya akan balik lagi katanya. Karena kopi, pengen ngopi lagi gitu. Belum tahu ini, dia cuma bilang saya akan balik lagi. Terus dia minta
carikan saya biji kopi yang mentah. Biji yang masih mentah. Saya bawa ya? pulang katanya. Okay. Oh ya, saya carikan waktu itu dapat 5 kilo, saya kasih dia. Dia bawa pulang. Ternyata benar. Saya pikir omong-omongan turis lah biasa kan. Gitu Nanti ya. saya kembali itu kayak ya basa-basi gitu, Gitu ya. Tapi enggak itu kan. Iya. Ternyata dia ini benar. Balik 3 lagi. bulan berikutnya itu tiba-tiba masuk email ke saya gitu. Dia confirm tiketnya malahan sudah tanggal sekian. Ini Oke. tiket saya Langsung ke emailnya Pak Torik gitu. Iya, dia minta email saya waktu itu kan. Dia email saya, "Yuh, serius orang ini?" saya bilang. Langsung ke saya, dia tidak melalui agent lagi gitu. Oke. Langsung ke saya. Oke. Nah, waktu itu saya jemput sampai bandara. Waktu itu kebetulan dari Jakarta dia sampai ke Lombok tuh pagi. Oke. Itu pagi. Kan belum waktunya check in. Saya bilang, kita kemana dulu nih? Kan belum check in, saya bilang gitu. Check in nanti siang jam-jam 2. Kita ke kebun kopi aja dulu katanya. Ke kopi. Oh gitu. Itu dibawa ke mana? Lombok Utara. Langsung ke Lombok Utara aja. Ya. Nah, saya bawa dia waktu itu ke Santong. Oh, Santong. Oke. Santong. Betul ada teman di sana yang ex Korea juga yang tahu lokasi sana. Saya bilang, "Bro, ini ada tamu Korea ini pengen lihat kebun kopi ini." Saya nggak begitu hafal wilayah Oke. kopi ini. Oh ya, jadi saya temenin dia. Udah berangkat gitu. Nah, di situ udah mulai cerita panjang tentang kopi. Ternyata dia pengusaha kopi. Oh, dia pengusaha kopi di sana. Pengusaha kopi dan lumayan besar perusahaannya. Di Korea dia besar. Di Korea dia produksi mulai dari kemasan sampai dia suplai bahan baku untuk coffee shop gitu. Oh, oke. Maksud dia punya juga banyak franchise coffee shop di Korea itu. Berarti besar, perusahaan besar. Perusahaannya, ya. Nah, apa yang Pak Torik dapatkan sama orang Korea ini? Nah, jadi waktu itu dia cerita kalau dia ini pengusaha kopi dan dia butuh suplai bahan baku kopi. Kalau Torik bisa membantu menyuplai untuk saya akan sangat senang sekali, dia bilang gitu. Saya butuh kopi ini, ternyata bagus kopi Lombok ini. Setelah saya coba kemarin yang 5 kilo itu kualitasnya sangat bagus. Itu yang 5 kilo Pak Torik dapatkan di mana? Di Lombok Utara. Lombok Utara juga langsung ke sana. Ya. Ya. Apa dipilihin yang bagus-bagus memang atau bagaimana? Enggak, kita bawa kan saya belum kenal kopi waktu itu. Oh, jadi apa adanya sudah. Apa adanya aja. Cuman Jadi- dia yang pilah-pilah sendiri di sana. Oh, jadi nggak yang cari yang pilih dulu. Enggak. Asal aja Asal mana-mana. aja dulu. Saya belum kenal kualitas kopi mana yang kopi Yang A, baik. B, C itu saya belum. tahu gitu. Belum tahu saya. Oke. Sampai si orang Korea ini bilang ke saya begini-gini. Tapi ada standar yang ingin saya ingin ambil itu seperti ini, dia bilang. Nah, saya belum paham, saya bilang gitu. Yang seperti itu gimana caranya saya belum tahu, karena saya ini sebelumnya bukan pengusaha kopi, saya bilang. Oke. Atau saya ini bukan petani kopi. Oke. Saya ini hanya guide. Iya. Saya ajarin, bantu saya. Nanti saya kasih tahu seperti apa sih kopi-kopi yang bagus yang saya butuhkan. Oke. Kumpulkan, kirim ke saya, kalau sesuai kita akan lanjut. Oke. Nah, seperti itu awal. Iya. Oh boleh, saya bilang gitu. Nah, jadi selama dia di sini tuh dia ngajarin saya bagaimana milih kopi ini sampai akhirnya dia balik. Itu selama setahun itu 3 kali dia bolak-balik Ke Lombok. Lombok. Oke. Hanya untuk ini kopi. survei kopi ini. Survei Saya ajak keliling sudah sampai ke Lombok Timur itu. Oke. Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur. Habis kita keliling itu, dia istilahnya mencari potensi asli kopi Lombok itu sampai di mana sih. Nah, dari mapping kita itu ketemulah kita itu untuk wilayah Lombok Utara saja yang dia cocok gitu. Cocok dia Itu besar. area kita sekitar 1.500 hektar di situ. Oke. Dengan potensi kopinya itu di atas 1.000 ton. Oh. Di atas 1.000 ton. Oke. Sebenarnya berarti di orang Korea itu budaya ngopi juga ya? Kalau secara umum sebenarnya orang Korea budayanya teh. Teh. Oh, kepanjangan kayak orang ini ya, kayak Cina, Jepang gitu ya. Sama. Cuma karena di sana itu sekarang industri. Industri. Nah, jadi kopi itu dibutuhkan karena memang mereka itu sebagian besar pekerja industri kan. Oh. Nah, jadi mereka wajib ada kopi di setiap pabrik, wajib ada kopi di setiap tempat. Karena mereka itu untuk ya itu
mungkin supaya tidak ngantuk ketika supaya kerja. mereka segar bekerja gitu. Oke. Jadi kopi ini membudaya juga akhirnya di mereka. Oke, kita kembali ke berkah alam kopi ini. Sambil ngopi ya. Iya betul, ini kita memang saya pribadi saya suka ngopi Pak Dorik, dan memang ini yang menjadi pertanyaan saya juga, kenapa kopi robusta yang dipilih? Oh ya, kenapa kopi robusta? Jadi memang di wilayah kita ini potensi yang terbesarnya itu robusta. Robusta. Ya. Kita belum mampu memproduksi arabica di wilayah kita ini. Apakah lahan atau gimana ada? Di samping lahan dan ketinggiannya tidak belum sesuai, karena arabica itu kalau untuk standar kopi internasional gitu ya, yang umum dikenal dengan kualitas yang baik itu tumbuhnya itu di atas 1000 mdpl altitude, ketinggian tempat tumbuhnya. Kita belum ada tempat yang ada, kita beberapa bagian di daerah Sembalun sana, tapi potensinya masih kecil. Iya. Mungkin lahannya enggak. Waktu zaman saya mulai itu belum. Memang ada beberapa yang, tapi masih skupnya kecil, kecil sekali. Okay. Tapi yang besarin robusta. Okay. Dan memang kebetulan partner orang Korea ini juga yang mereka butuhkan itu ya robusta. Ya, karena memang arabica sudah banyak mereka punya dari negara-negara lain. Betul. Ya. Dan dia waktu itu menggunakan robusta dari Vietnam. Ketika dia cicip kopi robusta kita, dia bilang kualitas kita jauh di atas Vietnam. Nah, itulah membuat dia tertarik untuk ambil kopi ke Lombok. Nah, setelah saya bisa memproduksi sesuai dengan kemauannya dia, robusta ini, dia stop kerjasamanya dengan Vietnam itu. Dia ambil dari Pak Dorik? Ambil dari kami gitu di Lombok. Karena dia bilang lebih bagus, dan walaupun harga lebih mahal tapi kualitasnya betul. Ya. Oke. Dan sekarang sejauh ini perkembangannya seperti apa kopi berkah alam Pak Dorik ini? Alhamdulillah, dari kita baru memulai itu awalnya hanya ke Korea saja yang sebagai konsumen kita. Semakin kesini semakin dikenal, dan di situ juga kita ada support dari pemerintah. Banyak support dari pemerintah, dari Dinas Perdagangan, dari BI, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi juga ada banyak ngasih kita program-program gitu, termasuk program promosi juga. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kita kirim lebih dari 10 negara sudah. 10 negara. Sudah lebih. Berkah alam ini sudah masuk ke 10 negara. Saya ingat beberapa waktu lalu gubernur melepas ekspor kopi berkah alam. Ya, waktu itu saya lupa ke negara mana ya waktu itu ya. Kalau yang waktu Pak Gubernur pelepasan ekspor itu serentak waktu itu. Yang perdana itu masih ke Korea Selatan. Nah, yang kedua dilepas oleh Bupati sama BI waktu itu ke Kanada. Nah, yang ketiga dilepas lagi oleh Pak Gubernur waktu itu serentak se-Indonesia kan waktu itu. Yang ke Korea dan Kanada. Nah, setelah ini beberapa bulan terakhir ini saya sudah kirim ke Mesir, sudah kirim ke China, ke Taiwan, ke Jerman, ke Belanda, sudah banyak. Banyak sekali ya. Kan ke Irlandia juga. Irlandia. Apa yang membuat mereka itu senang ya Pak ya dengan kopinya Pak Dorik itu? Jadi memang kopi ini termasuk yang belum punya nama ya, kopi kita ini. Kalau secara nasional. Kopi Lombok ini tidak termasuk kopi yang punya nama dan belum dikenal juga. Tapi rupanya dia ini belum diketahui kualitasnya, karena selama ini dianggap tidak ada kan. Nah, jadi setelah kita mulai pasarkan, terbukalah mata pasar itu bahwa ternyata kopi dari Lombok ini termasuk salah satu kopi robusta terbaik dunia. Terbaik dunia. Iya. Dan itu pengakuan dari luar itu, bahkan sempat waktu itu event kopi di Dubai kalau nggak salah. Itu semua yang mencicipi kopi robusta Lombok dibilang termasuk kopi terbaik yang pernah saya cicipi, seperti itulah. Itu dan diakui langsung waktu itu oleh atas perdagangan Mesir waktu itu, karena memang beliau hadir di sana juga. Jadi semua orang yang mengomentari tentang kopi kita itu semua, dan memang sudah pernah kita
uji juga kuat mutunya, Oke. dan skornya lumayan bagus, tinggi memang. Karena buyer sendiri, saya kan nggak terlalu paham kopi ya, tapi buyer yang paham kopi, dia tahu, dia sendiri yang bilang ini kopi unik, dia betul-betul berkelas, dia bilang gitu. Rasanya itu nggak sama yang ini. Jadi memang secara umum yang namanya robusta itu rasanya itu di mana-mana sama. Ya. Tapi untuk robusta Lombok ini dia berbeda. Itu yang membuat mereka itu suka gitu sama kopi kita. Betul. Jadi selama ini orang memang pasar itu kenalnya Aceh Gayo, Lampung, yang terdekat, pokoknya kopi-kopi luar lah. Ya, Bajawa, Flores ya, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menyalip beberapa daerah untuk ekspor kita itu. Kita sudah mau tembus hampir 150 ton sekarang per tahun. Oh, itu banyak sekali Pak Torik ya? Iya. Itu ini ada yang di beberapa negara ini yang paling banyak ngambil itu dengan mana? Yang paling banyak itu Korea. Korea itu Kanada. Ya, Kanada itu kita sudah ada produknya di Amazon. Di Amazon. Amazon.com. Iya, Amazon.com. Sudah ada. Sudah ada. Atau di Archipelago Store. Iya. Itu ada produk kita namanya Rinjani Kopi Tubruk. Itu bahan bakunya dari kopi berkah alam. Produsennya juga berkah alam di sana. Oh gitu ya. Itu Pak Torik langsung yang upload atau gimana? Iya, kita langsung yang produksi. Cuma kita ada kerjasama penjualan dengan pihak tiga di sana. Ada pihak tiga. Nah, jadi kita sepakati brandnya itu diganti menjadi Rinjani. Bukan berkah alam kopi. Gitu. Karena mungkin. Tapi produsen tetap berkah alam. Tapi brandnya itu Rinjani Kopi Tubruk karena ingin mengangkat juga potensi lokal kita di sini. Betul. Supaya dikenal juga Lombok gitu. Oke, ini yang luar biasa. Menurut Pak Torik apa sih sebenarnya selama ini kok potensi-potensi mungkin tidak hanya kopi sebenarnya, banyak potensi-potensi di daerah kita yang tidak terlalu dikenal oleh dunia luar. Iya, itu memang karena kurangnya promosi daerah untuk mengangkat potensi lokal itu. Apa pemerintah sendiri nggak tahu ada potensi? Kemungkinan itu pemerintah kurang tahu tentang potensi itu. Buktinya di kopi ini. Kopi ini setelah kita angkat dia baru dia ketahuan bahwa ternyata kopi yang Lombok punya Robusta itu the best gitu. Iya. Dan sekali lagi itu pengakuan banyak. Itu bukan pengakuan saya, itu pengakuan dari pembeli. Iya. Bahkan mereka yang hanya coba-coba pertama beli cuman 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo, sekarang sudah mau pesan 2 kontainer. Seperti itulah. 2 kontainer. Ini yang luar biasa ya. Bahkan Pak Torik sendiri bukan ahli kopi lah saya bilang gitu ya. Maksudnya yang betul-betul baristanya lah bukan gitu ya. Saya selama perjalanan ini aja dah by doing aja mempelajari kopi ini karena saya kerja kopi ya saya pelajari kopi. Tapi mungkin kalau di ilmu secara mendalam mungkin saya belum begitu. Tapi ya banyak saya pahami lah dari ilmu yang saya serap dari buyer-buyer saya yang datang memberikan saya masukan-masukan. Tadi kalau kopi itu harus diginiin, harus digini. Jadi dari situ saya belajar untuk mendapatkan kualitas kopi itu kita buat dia seperti apa gitu. Itu kadang permintaan dari buyer sendiri. Oh gitu. Iya. Oke. Kedepannya apa yang akan Pak Torik kembangkan lagi, utamanya di kopi ini? Jadi kita ingin mengembangkan di hulunya. Saya akan memperkuat itu kelompok apa? Kelompok di petaninya. Iya, kenapa? Karena kalau tidak kita perkuat dari sekarang supaya mereka menjaga kopi ini, potensinya ini takutnya hilang nanti. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena kalau di dunia pertanian ini begitu lesu, ketika akan lesu, itu biasanya petani berubah pikiran, dia cepat dia akan ganti ke tanaman yang lain yang seperti itu. Nah, jadi kita berusaha menjaga agar petani itu menjadikan kopi ini penghasilan utama mereka. Nah, jadi kita tetap supply chain-nya itu kita pertahankan. Kalau lahan yang dimiliki di wilayah Lombok Utara itu cukup tidak sejauh ini untuk perkebunan? Masih cukup. Dengan permintaan pasar yang 10 negara. Sementara ini masih cukup ya. Apa tidak menutup kemungkinan mungkin nanti buka lahan yang baru atau gimana? Pasti, karena sekarang ini saja sudah meningkat permintaan. Semakin meningkat. Ini memang membuktikan bahwa permintaan pasar
sangat besar. Membuktikan bahwa kopi kita itu bagus. Bagus gitu. Kalau kopi kita ini tidak punya kualitas, mungkin satu kali order orang nggak order lagi. Ini udah berapa lama ekspor yang ke beberapa negara? Ini ke 9 saya sudah ngekspor. Yang terakhir kemarin bulan Juni ini ke 9 saya nih. 9. Iya. Mulai kita ngekspor besar-besar itu 2018 akhir setelah gempa itu. Oke. Nah, ini orang luar negeri kan tadi yang mau kopi. Mungkin ada yang orang yang di sini, orang kita yang penasaran bisa dapatnya di mana? Belinya di mana? Di tempat kami ada di Lombok Barat ya, di Gerung. Di Gerung. Ya, di Beden Pemda. Kalau di apa namanya di kayak di Swalayan? Ada di NTB Mall dia ada. Di Mall ada ya. Kita sebenarnya sudah kerjasama juga dengan Alfamart. Alfamart juga sebenarnya sudah mengambil kopi kita. Cuman beberapa bulan terakhir ini saya belum suplai lagi ke Alfamart karena belum sanggup. Permintaan di luar Alfamart banyak. Yang potensi pembayarannya kan langsung. Ini bisa bisnis ya. Cash and carry itu. Jadi itu saya utamakan. Kalau kerjasama dengan retail modern kan pembayarannya mundur ya. Oke. Jadi saya utamakan yang itu dulu. Oke. Kalau boleh tahu satu ini berapa harganya? Kalau yang ini kita di retail kita jual, mereka jual tuh sampai dengan 25.000. Sebenarnya enggak mahal ya. Dibanding dengan kopi-kopi yang merek-merek di luar, kadang kita enggak tahu. Entah kadang juga beneran kopi dari mana gitu ya. Kenapa nggak lebih mahal aja, Pak? Nah, jadi kita sengaja menjual itu supaya bisa dinikmati oleh siapa saja. Kualitas, jadi supaya idealismenya tumbuh bahwa kami punya kopi enak loh, yang bisa kita nikmati kapan saja, bukan termasuk barang yang sulit didapatkan dan berkualitas. Betul ya. Walaupun harganya murah tapi wah, ini betul. Saya suka kopi. Terus terang saya suka kopi bukan saya karena berhadapan dengan Pak Torik. Tapi saya rasa memang enak. Ini kopi enak gitu ya. Terakhir Pak Torik, mungkin ada penonton yang di luar Indonesia, entah mungkin di Korea atau mungkin di mana, bisa nggak mungkin promosi atau ngomong pakai bahasa Korea gitu ya, sambil dipegang Pak ya kopinya. Silakan Pak Torik. 한국 여러분, 저기 우리 럼보 커피는 the best coffee in the world. 이 커피는 한번 마시오. 진짜 맛있어요. Artinya apa? Jadi untuk publik Korea ini kami punya kopi yang sangat bagus. Kopi termasuk kopi yang terbaik di dunia. Silahkan dicoba. Luar biasa ya. Ini sekali lagi ini sangat membanggakan kita Pak Torik ya. Mungkin mewakili sebagian masyarakat, saya bilang ini terima kasih ke Pak Torik mengangkat bukan secara tidak langsung, secara langsung dan secara tidak langsung mengangkat nama daerah kita, bahkan dengan nama negara kita ya, dengan kopi. Alhamdulillah. Ya, ini yang sudah punya nama kita sekarang untuk kopi Lombok ini. Terakhir sekali Pak Torik, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin ke masyarakat kah ataupun ke pemerintah kah? Silakan. Ya, kalau untuk ke pemerintah ya harapan kita itu ya untuk potensi-potensi lokal kita itu coba diangkat dan disupport. Nah, termasuk akses. Biasanya seperti di tempat kita di sana petani kita itu akses jalan itu waduh ekstrim, agak susah ya. Itu mungkin perlu disupport di sana. Oh ya, jadi ketika itu, ada orang wisatawan bisa akses jalan mau menuju ke potensi-potensi lokal kita seperti kopi yang di Lombok Utara itu jalannya masih susah gitu. Nah, itu kalau untuk ke pemerintah, tapi untuk teman-teman kita ini yang di NTB nih, kita itu harus bangga kita punya produk lokal itu sebenarnya nggak kalah sama kopi-kopi dari luar itu. Betul sekali. Sering sekali saya temuin kopi shop kita di sini itu nggak ada jual kopi Lombok. Mereka jual kopi Lombok. Jualnya kopi Gayo, Mandailing ini. Padahal ini kopi di luar
di Korea, Korea. itu satu gelasnya itu kalau kita rupiahkan ini harganya sampai 150.000. Segelas 150.000 Pak? Iya. Serius Pak? Serius. Itu kalau uang Korea berapa won ya? 13.000 won. 13.000 won. Iya. Di Indonesia kan 150.000. Sekitar 150.000 itu. Di sini nggak ada Pak yang mau secangkir 150.000. Coba. Dan kita pede minum kopi luar, sedangkan kopi kita sendiri orang sana ingin untuk minum dia. Oh iya, ya betul Pak, ya betul. Iya, saya ingin idealismenya masyarakat kita tumbuh bahwa kita punya produk yang sangat bagus di Lombok ini. Betul sekali, betul ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin mengembangkan juga sama seperti saya. Mari kita sama-sama angkat gitu. Oh, jadi Pak Torik terbuka dengan orang gitu. Terbuka, mari kita sama-sama. Jadi nggak merasa wah ada saingan nih. Oh gitu. enggak ada. Karena kita punya pasar sendiri. Pasar itu kembali lagi di samping ikhtiar kita dengan pasar kita sendiri, rezeki itu tidak akan ketukar kan? Ya betul sekali ya. Jadi Pak Torik, oke, kalau ada yang ingin kerjasama kah? Sangat bagus malah itu. Bagus ya. Atau mungkin ada juga yang ingin mengangkat kopi-kopi tertentu juga. Iya, mari kita sama-sama saling dukung karena di hadapan kopi semua orang sama. Sama-sama penikmat kopi kita sahib kalau bahasa Ampenannya. Iya. Sekali lagi nih terima kasih Pak Torik ya, ini sangat luar biasa, bahkan mungkin kita banyak yang tidak tahu ya. Iya. Nah terutama bagi Anda yang hobi kopi, yang suka ngopi, dan juga tidak hanya yang hobi kopi, tapi juga suka dengan ala-ala Korea, suka opa-opa Korea mungkin ya. Jadi ini orang Korea sana sangat menikmati kopi ini ya, kopi berkah alam ini ya. Jadi Anda harus coba. Tidak sekali, tapi harus ada di daftar list belanja Anda, dan bagi penikmat kopi di dapurnya wajib ada nih. Gitu. Nanti boleh saya bawa pulang berarti satu Pak ya? Boleh. Boleh. Ada satu rahasia kecil yang memang saya tidak pernah buka sih sebenarnya. Apa itu Pak? Kalau kopi saya ini, Ya. ini sudah disupport oleh salah satu pentolan dari grup band Korea yang terkenal itu, namanya RM. RM itu julukannya Rap Monster. Dia itu salah satu personal BTS. Oh gitu. Iya, dia support untuk namanya BTS Forest. Serius Pak? Serius. Kita punya plakatnya kerjasama. Oh gitu. Iya. Jadi RM itu ada untuk sosialnya, dia menyumbangkan untuk pengembangan daerah-daerah yang kurang berkembang gitu. Nah, kita dapat itu support dari dia. Dari IRM itu. IRM itu ya. Di prakarsa oleh ini partner kita yang dari Korea ini untuk perkebunan kopi yang di Lombok Utara itu sudah menjadi konsen untuk IRM untuk mensupport, dan sudah kita berjalan hampir 2 tahun. Udah lama dong Pak? Udah 2 tahun. Oh gitu ya. Ini tapi kenapa Pak Torik nggak up gitu nggak? Oh enggak. Kan itu nambah ini Pak, marketingnya jadi semakin bagus loh Pak. Ya saya sih karena itu sosialnya dia ya. Oh, sosial. Ya itu kayak dia punya kayak apa ya, dia itu kan punya fans di seluruh dunia. Iya. Jadi fans terbesarnya kan ada di Indonesia. Iya. Nah, dia itu ingin mengembangkan daerah-daerah yang terpencil lah, seperti itu dia support gitu. Gitu ya. Nah, dia kebetulan waktu itu partner saya ini mengajukan untuk pengembangan perkebunan kopi, disetujui sama mereka. Iya, dapat kita. Kemungkinan personil BTS pernah mungkin nyicipin ya. Pasti orang kita kopi kita ini mereka di sana ada yang jadi brand ambasadornya. Oh gitu. Tapi dengan brand mereka. Tapi gitu. bahan bakunya dari Pak Torik ya. Sekali lagi bagi Anda yang suka K-pop, terutama yang suka BTS ya, wajib karena personil BTS pun ngopi pakai ini. Iya, itu bukan omong kosong, saya punya perjanjiannya. Oke, nanti boleh kita tampilin ya? Boleh ya, nanti mungkin kita butuhkan ya. Iya, ada di HP. Oke, ini sekali lagi ini luar biasa. Kita harus berbangga, dan tidak hanya bangga. Kita bilang terima kasih ke Pak Torik ya. Ini mengangkat potensi-potensi daerah kita yang sangat luar biasa. Next ke depannya mungkin siapa tahu personil BTS mau main ke sini, ke Lombok mungkin ya gitu. Siapa tahu ya kan. Ya siapa tahu mungkin suatu saat gitu ya. Jadi langsung betul-betul lihat ini
tempatnya di sini gitu ya. Ini yang luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih Pak Torik atas waktunya hadir di podcast hari ini, dan kita juga mendapatkan banyak surprise sebenarnya dari Pak Torik ya. Sekali lagi Anda harus coba, ini wajib ada di dapur Anda kopi berkah alam ini ya. Sekali lagi terima kasih Pak Torik atas waktunya. Semoga sukses selalu ya, semakin jaya, semakin sukses. Amin, ya amin. Dengan usahanya. Amin, ya. Amin. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.